Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kita lanjutkan perkuliahan hukum Islam dan sumber hukum Islam bagian 2 dengan subpokok bahasan adalah sumber hukum Islam. Setelah menyelesaikan bagian 2 ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan sumber hukum Islam. Kalau kita lihat kembali skema gambar ini, manusia sebagai makhluk Allah ditugaskan di muka bumi untuk menjadi khalifah sebagai wakil Allah di muka bumi. Allah kemudian memberikan petunjuk kepada manusia untuk bisa menjalankan fungsi kekhalifahannya sesuai dengan kehendak Allah. Petunjuk itu Allah berikan dalam bentuk syariat Islam. Syariat Islam ini terdapat dalam bentuk ayat qauliyah dalam Al-Quran dan Hadis dan ayat kauniyah yang terdapat di alam semesta. Manusia dengan segala potensinya, jasmani, rohani, sosial, terutama adalah potensi rohani berupa akal dan hati, berupaya untuk memahami kehendak Allah tadi di dalam Al-Quran dan Hadis dan pada ayat-ayat kauniyahnya, memahami kehendak Allah tadi dengan segala kemampuan yang ada, berijtihad dengan sungguh-sungguh. Hasil dari ijtihad tadi kemudian melahirkan fikih, melahirkan hukum Islam. Dengan demikian, sumber dari hukum Islam ini adalah Al-Quran dan Hadis dan akal dan hati manusia. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا Sadaqallahul azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Maka apabila kamu berselisih pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59 ini berisi perintah untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri. Kalau kita lihat dari kalimat yang dicantumkan di dalam surah ini, berbunyi Ati'ullaha, taatilah Allah. Kemudian Ati'ur Rasulah, taatilah Rasul. Wa ulil amri. Pada kata ulil amri ini tidak ada disebutkan ati'u. Jadi kalimatnya bukan berbunyi wa ati'u ulil amri. Makna dari kata ini adalah ketaatan kepada Allah bersifat mutlak. Demikian juga ketaatan kepada Rasul bersifat mutlak karena didahului dengan kata al-ti'u. Tetapi ketaatan kepada ulil amri ini bersifat relatif karena tidak dicantumkan kata wa al-ti'u ulil amri. Kenapa bersifat relatif? Di sini dengan tegas disebutkan di dalam Al-Quran ini adalah kita diwajibkan taat kepada ulil amri jika ulil amri yang bersangkutan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi yang kita taati adalah ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jika ulil amri ini tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, maka tidak wajib kita mengikuti atau tidak wajib kita mentaati ulil amri. Dan apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka Allah memberikan petunjuk atau solusi terhadap perselisihan pendapat tadi, yaitu farudduhu ilallahi war rasuli. Maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman dengan Allah dan hari akhir. Dengan demikian, sumber dari hukum Islam ini atau yang sering disebut dengan al-adillatu syar'iyyah ada 3, yaitu Allah, ini terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Rasul, ini terdapat di dalam hadis. Dan ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasul, atau ulil amri yang mengambil keputusan atau ketentuan hukum berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Ulil amri di sini adalah orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Pendapat ulil amri ini bisa kita temukan di dalam kitab-kitab fikih, terutama kitab dari 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, dan mazhab Maliki. Jika kita urai lebih lanjut atau kita rinci lebih lanjut tentang ulil amri ini, maka sumber hukum Islam ini dapat kita bagi lagi menjadi 10 sumber hukum Islam. Dari ijma, qiyas, sampai kemudian syar'un man qablana. Jika kita urutkan berdasarkan urutan pengambilan hukum atau pengambilan sumber hukumnya, sumber hukum ini dimulai dari Al-Quran. Jadi ini merupakan sumber hukum yang tertinggi. Kemudian sumber hukum yang tertinggi kedua adalah sunnah.
yang ketiga ijma, yang keempat qiyas, dan seterusnya. Sumber hukum Islam Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas ini merupakan sumber Islam yang sudah disepakati oleh para ulama kita atau yang disebut dengan muttafaq. Sedangkan yang masih diperselisihkan atau mukhtalaf adalah nomor 5 sampai 10, yaitu istihsan, istishab, maslahatul mursalah, al-uruf, mazhab syahabat, dan syar'un man qablana. Mari kita urai satu persatu tentang 10 sumber hukum Islam. Dimulai dari sumber hukum yang paling tinggi, yang pertama adalah Al-Quran. Secara terminologi, Al-Quran berarti bacaan. Definisi yang lengkap adalah Al-Quran adalah suatu kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis di dalam mushaf yang berbahasa Arab, yang sampai kepada manusia dengan jalan mutawatir. Mutawatir di sini maksudnya adalah disampaikan oleh orang banyak kepada orang banyak. Apabila dibaca mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian hukum yang terkandung di dalam Al-Quran ini ada 3. Yang pertama adalah hukum i'tiqadiyah, itu hukum-hukum yang berisi tentang keimanan, tentang tauhid. Kemudian yang kedua adalah hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga adalah hukum amaliyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Kemudian sumber hukum yang kedua adalah sunnah atau hadis. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan pengakuan atau persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Sehingga sunnah ini kita bagi menjadi 3. Ada yang berupa qauliyah, yang berasal dari perkataan Nabi. Ada yang berupa fi'liyah, berupa perbuatan Nabi. Dan takririyah, yang merupakan pengakuan, persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis di sini memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah bersifat menguatkan atau muakkid. Misalnya, di dalam Al-Quran sudah disebutkan tentang kewajiban menjalankan sholat dan zakat. Kemudian kewajiban sholat dan zakat ini diulang kembali di dalam hadis. Sehingga fungsi hadis adalah menguatkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, fungsi hadis adalah untuk menjelaskan atau bayan. Misalnya adalah Quran ada memerintahkan wasiat, tetapi di dalam Al-Quran tidak disebutkan ada pembatasan. Hadis kemudian membatasi wasiat ini dengan maksimal 1/3 harta. Jadi hadis di sini berfungsi untuk menjelaskan. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk mentakhsiskan keumuman Al-Quran, mengkhususkan keumuman Al-Quran. Misalnya Al-Quran secara umum mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Kemudian hadis memberikan suatu kekhususan atau pengecualian berupa ikan, belalang, dan hati adalah suatu makanan yang tidak diharamkan. Kemudian yang berikutnya fungsi dari hadis adalah menciptakan hukum baru. Kalau di dalam Al-Quran tidak disebutkan, kemudian hadis ada menyebutkan hal-hal tertentu, maka ini merupakan hukum yang baru. Misalnya, hadis melarang binatang buas dan bertaring kuat dan burung yang berkuku kuat atau bercakar ini diharamkan. Kemudian hadis ini memiliki
beberapa kategori. Yang pertama, hadis ini tergolong sebagai hadis sahih, yang kedua sebagai hadis hasan, dan yang ketiga sebagai hadis dhaif. Bahkan ada yang menambahkan satu lagi sebagai hadis maudhu, yaitu sebagai hadis palsu. Apa itu hadis sahih? Hadis sahih adalah suatu hadis yang memenuhi persyaratan tertentu pada sanad dan matanya. Pada sanadnya atau perawinya, syaratnya adalah perawinya harus balik, kemudian beragama Islam, kuat ingatannya atau bobik, dan bersifat adil. Kemudian pada matannya atau isinya tidak bertentangan dengan akal atau rasio. Kemudian gaya bahasanya adalah cukup tinggi. Kalau kita kembali menelaah hadis, kita sampaikan pada pertemuan bagian pertama yang berbunyi haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah, yakni Ibnu Sa'id wa Ibnu Hajar. Qalu haddatsana Ismail huwa Ibnu Ja'far anil Ala'i an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafi'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Yang diberi warna biru ini merupakan sanad perawi, menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub wa Qutaibah, dan Ibu Ja'far berkata menceritakan kepada kami Ismail dari Ala, dari bapaknya dari Abi Hurairah. Ini merupakan adalah sanad atau rangkaian dari perawi. Kemudian yang berwarna putih ini merupakan matan atau isi dari hadis. Jadi berdasarkan sanad dan matan ini, suatu hadis bisa dikelompokkan menjadi hadis sahih, bisa menjadi hadis hasan, dan juga bisa menjadi hadis dhaif. Hadis sahih memenuhi persyaratan seperti ini tadi, kemudian ditambah juga dari perawinya ini, rangkaian perawinya ini adalah harus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh terputus. Jadi rangkaian perawinya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau ada terjadi pembicaraan seperti ini dari Ala, dari bapaknya, maka dari Ala dan bapaknya ini harus sejaman. Demikian juga dari bapaknya, dari Abi Hurairah, jadi antara bapaknya dan Abi Hurairah ini juga harus sejaman supaya masuk dalam kriteria hadis sahih. Hadis sahih inilah yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Kemudian kategori berikutnya yang lebih rendah daripada hadis sahih adalah hadis hasan. Hadis hasan ini ada hadis yang belum mencapai persyaratan sahih, namun tidak sampai menyebabkan cacat, misalnya ingatannya kurang mantap, kurang kuat, tetapi ingatan yang kurang kuat ini tidak sampai menyebabkan hadis tersebut menjadi cacat, tergolong sebagai hadis hasan. Sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang kurang syaratnya, banyak kekurangan syaratnya, sehingga menurut jumhur fuqaha tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi hanya dapat dijadikan sebagai pendorong untuk berbuat kebajikan, atau disebut dengan fadhailul amal. Kemudian sumber hukum yang ketiga adalah ijma'.
Ijma adalah persetujuan pendapat dari para mujtahid atau kesepakatan dari para mujtahid pada suatu masa atau hukum syara. Jadi para mujtahid ini berkumpul pada suatu masa dan mencapai suatu kesepakatan, inilah yang disebut dengan ijma. Kemudian yang ketiga adalah qiyas. Qiyas adalah menghubungkan suatu peristiwa yang tidak ada nas hukumnya ke peristiwa lain yang ada nas hukumnya dengan disamakan hukumnya dengan cara yang tercantum dalam nas tersebut karena ada persamaan ilat pada kedua peristiwa tersebut. Ilat di sini maksudnya adalah ada sebab, persamaan sebab pada kedua peristiwa tersebut. Atau sering disebut qiyas ini adalah dengan istilah analogi. Kemudian sumber hukum berikutnya yang masih diperdebatkan adalah istihsan. Istihsan ini adalah pemindahan hukum dari ketentuan yang bersifat umum ke ketentuan yang bersifat khusus, ke ketentuan yang bersifat pengecualian, karena keadaan khusus itu ada alasan yang lebih kuat menurut pendapat mujtahid. Jadi secara umum biasanya kalau ada ketentuan yang bersifat umum dan ada ketentuan yang bersifat khusus, maka ketentuan yang bersifat khusus itu harus sesuai dengan ketentuan umum. Nah, pada istihsan ini justru sebaliknya, ketentuan khususlah yang diambil menjadi hukum karena ada alasan yang lebih kuat menurut pendapat mujtahid. Kemudian sumber hukum yang berikutnya adalah istishab. Istishab adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai ada dalil yang mengubah keadaan tersebut. Menjadikan hukum yang ditetapkan terdahulu tetap berlaku pada masa sekarang sampai ada dalil yang mengubah keadaannya. Kemudian sumber hukum yang berikutnya adalah maslahatul mursalah. Maslahatul mursalah adalah suatu kemaslahatan yang ditetapkan hukumnya oleh syara, tetapi tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkan tentang kemaslahatan tersebut. Kemudian sumber hukum yang berikutnya adalah al-uruf. Ini berupa adat istiadat. Kemudian mazhab sahabat, ini kita bisa melihat pada mazhab dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian adalah syar'un man qablana. Syar'un man qablana ini maksudnya adalah syariat-syariat sebelum ajaran Islam atau sebelum ajaran Nabi Muhammad SAW. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan bagian kedua ini. Adik-adik sekali lagi bisa membaca lebih lanjut pada daftar pustaka yang kita cantumkan di sini. Dan ini. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi mahasiswa. Akhir kata kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.